Foundation of Justice. Selamat menempuh hidup baru di tahun 2023. Mudah-mudahan kita menjadikan spirit awal doa di tahun 2023 ini menjadi hal yang kita prioritaskan, bahwa kebaikan di tahun 2022 membawa berkah di tahun 2023. Amin. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan keberhasilan kita semua di tahun 2023 terwujud. Selanjutnya, saya ingin memberikan motivasi, juga penguat iman buat sahabat-sahabat semuanya. Percaya dan yakini bahwa takdir Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah yang terbaik. Jadi kenapa pembina berbeda di hari sebelumnya? Saya semalam lebih memilih beriktikaf di pondok yatim. Saya memilih untuk berdoa bersama sahabat-sahabat, bersama adik-adik, bersama kawan-kawan yang berada di Pondok Ashabul Matsani, untuk mendoakan seluruh kader Lembakum Indonesia diberikan kesehatan dan kebaikan, dan berdoa untuk kebaikan penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akan mengenalkan kepada sahabat Lembakum Indonesia salah satu pengurus dan pengelola dari Yayasan Ashabul Matsani, yaitu Ustadz Ajeng Sudrajat, di mana beliau adalah sahabat saya, untuk memberikan pesan-pesan kepada sahabat-sahabat Lembakum Indonesia yang ingin memberikan sedikit rezekinya. Banyak pun terima kasih untuk yayasan ini, dan terkhusus untuk Lembaga Hukum Indonesia atau Lembakum Indonesia. Kapanpun Anda di Bandung, silakan disapa anak-anak kita, adik-adik kita. Beliau adalah merindukan uluran kasih sayang dari kita semuanya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Ajeng Sudrajat untuk menyapa sahabat-sahabat Lembakum Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang menonton channel Lembakum Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala umurnya wadim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin semua yang hadir, terutama kami di sini dari Pondok Yatim Ashabul Matsani, mengucapkan selamat menempuh tahun baru, wabil khusus untuk Lembakum Indonesia, terutama alhamdulillah atas kunjungannya Bapak pendiri atau ketua Lembakum Indonesia. Semoga kader-kadernya dan lembaga ini menjadi betul-betul lembaga panutan masyarakat. Amin. Dan bisa menegakkan hukum yang sebenarnya demi kemaslahatan umat, khususnya di Indonesia umumnya semuanya. Dan dari pihak kami, ya alhamdulillah, merasa bangga dengan kedatangan beliau ke sini dan beriktikaf di sini, dan kami di sini dari Pondok Yatim Ashabul Matsani merasa betul-betul mengucapkan terima kasih atas kunjungannya, dan semoga kita bisa berbagi di dalam hal apa saja, harta benda atau ilmu, dan terutama kita untuk menjawab ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berdusta dalam agama atau mendustakan agama. Marilah kita bersama-sama menyayangi dan menyantuni anak-anak yatim yang memang itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi dari kami, mohon maaf, dan kita berdoa bersama-sama dengan anak yatim. Semoga doa kami dijawab oleh Allah. Lembakum Indonesia ini betul-betul menjadi semakin maju dan betul menjadi orang-orang yang amanah melaksanakan hukum yang memang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peduli kepada masyarakat yang kecil yang memang memerlukan bantuan. Semoga menjadi besar
namanya, dan besar juga para kader-kadernya diberikan ilmu yang betul-betul oleh Allah bermanfaat bagi semua pihak. Begitulah mungkin dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan pertemuan ini sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Pendiri Lembakum Indonesia setelah bisa hadir di pondok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Aji Sudrajat sudah memberikan wejangan mengetuk hati sahabat-sahabat kami, untuk terutama yang muslimin wal muslimat, juga bagi sahabat. Sebetulnya Lembakum Indonesia ini memiliki jiwa korsa lembaga yang tinggi. Untuk sahabat-sahabat yang non muslim pun ketika terketuk hatinya untuk bersama-sama dimanapun sahabat berada, untuk tetap bersama-sama mencintai saudara-saudari kita, mencintai anak-anak kita, di mana meskipun kita berbeda agama tetapi Bhinneka Tunggal Ika, dan kita adalah satu saudara sebangsa dan setanah air. Jadi selanjutnya saya juga bersilaturahim dengan beliau yang terhormat Kiai Haji Lili Sahliman SAG. Kebetulan beliau juga mengasuh pondok yatim yang berbeda, juga mudah-mudahan beliau bisa memimpin doa dengan hikmat di awal tahun ini, dan mudah-mudahan sahabat Lembakum Indonesia juga bisa bersilaturahim kepada beliau, di mana beliau punya sebuah tempat rumah Allah juga. Semoga sahabat Lembakum Indonesia yang berada di Bandung bisa bertemu dengan beliau, dan kontaknya pun ada di saya. Ketika sholat bisa melakukan sholat berjamaah di masjid beliau. Waktu dan tempat saya persilakan doa yang terbaik untuk Lembakum Indonesia, untuk kita semua, untuk semua kader Lembakum Indonesia, untuk para pimpinan Republik Indonesia, untuk masyarakatnya menjadi lebih baik. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian semuanya, wabil khusus saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Alhamdulillah atas kedatangan dan atas izin Allah Bapak Raden Mariana, pembina dan pendiri Lembakum Indonesia ini. Alhamdulillah, syukurillah, ini adalah betul-betul adalah takdir Allah. Takdir Allah bertemu pada malam hari tadi, pada malam menuju tahun baru. Alhamdulillah, syukurillah bisa bersilaturahmi kepada Yayasan As-Sabul Masani ini, yaitu adalah Pondok Yatim Piatu. Semoga kedatangannya itu adalah menjadikan satu ibadah, motivasi ibadah, dan sebagai spirit untuk lebih mengembangkan dan memelihara lembaga hukum ini supaya profesional, bisa menegakkan keadilan dan kemakmuran, kesejahteraan, kepedulian sosial terhadap masyarakat yang wong cilik lah, istilahnya wong cilik yang perlu bantuan sekali. Maka karena itu juga melalui beliau, maka saya pun sendiri, kami pun sendiri, semuanya itu adalah berharap untuk menyampaikan aspirasi penderitaan daripada anak-anak yatim kami di Ashabul Masani ini, khususnya itu untuk meminta bantuan untuk kelangsungan dalam bentuk edukatif, dalam bentuk masalah sosial, kesenambungan hidupnya untuk anak-anak yatim piatu ini. Dan insya Allah kita berdoa untuk anak-anak yatim ini, untuk kita semua, wabil khusus untuk Lembakum juga, semoga ini adalah berkibar dengan pesat baik, ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, semoga kita diberikan keutamaan anugerah Rahman Rahim Allah turun kepada kita semua, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan kepada kita semua, juga diberikan rezeki yang mudah luas, dimudahkan segala urusan kehidupannya dan dijauhkan dari malapetaka dunia, malapetaka akhirat.
ala hadini al-madhkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa habibina wa syafiina wa sallallahu ala kulli sahabat Rasulillah yasmin. Amin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa qiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa nazzatan minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sar. Allahumma tufina fi taysri kulli asir alaikal yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-muhammadiyata bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'alta min ummati sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yakinilah bahwa setiap doa yang baik pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qauli hada barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Lili Syahliman SAG. Kebetulan beliau salah satu alumni sama dengan Pak Dr. Endang Samsul Arifin MAG dari IAIN ya Pak ya. Ya. Dulu Sunan Gunung Jati. Sedikit kita berbagi dan saya mau hati ke hati dengan anak-anak kita. Sini dulu, ada ini nih. Nah, sini Pak. Adik ini namanya siapa? Hudan. Hah? Yang keras dong. Hudan. Hudan apa? Muhammad Hudan Abdul Wahab. Muhammad Hudan Abdul Wahab. Hudan ini asalnya dari mana? Dari Tasik. Tasikmalaya. Cita-cita mau jadi apa? Jadi ustad. Oh iya. Jadi untuk sahabat Tembakum Indonesia, Hudan ini cita-cita ingin jadi ustad. Agar ustadnya memiliki kapasitas dan kapabilitas, perlu didorong segala sesuatunya. Semoga beliau bisa menjadi ustadz yang betul-betul mensiarkan agama ini dengan baik ya Udan ya. Nah nanti kalau di antara kader Lembakum yang ingin punya anak tampan seperti Udan, silakan nanti Udan siap ya ketika ada dari kader Lembakum Indonesia para pimpinan membawa Hudan untuk di rumahnya gitu kan. Nah, intinya Hudan punya niat baik, bagaimana dia punya sama-sama jiwa korsa untuk membesarkan adik-adik yang lainnya, baik dalam segi aspek sosial, kehidupan, juga pendidikan. Makasih Kasep. Salam dulu dong. Nah gitu. Ayo sini, siapa satu ini? Siapa namanya nih? Arya. Oh Arya, kayak pendekar namanya Arya. Arya ini dari mana nih Arya? Bandung. Bandung. Hobinya apa hobinya? Renang. Barusan bisa nggak renangnya? Bisa. Terus cita-cita menjadi apa? Cita-cita. Ustad. Oh, kenapa milih jadi ustadz terus? Ingin mengembangkan agama gitu aja. Luar biasa. Jadi gini sahabat, adik-adik ini kita dua tanya, karena ini yang terpilih, karena banyak sekali di sini yang perlu dihadirkan. Cuman mohon maaf, ruangan ini hanya 170 meter persegi, jadi tidak bisa menampung banyak yatim. Dan kebetulan di sini itu tidak ada masjid, ya. Jadi kita sholat berjamaah di sini. Masjidnya jauh banget di sana. Jadi kalau sumber, ya,
sumber visual saya terdengar oleh Pak Gubernur atau Pak Menteri Agama, barangkali ada kepedulian untuk Yayasan Ashabul Matsani untuk bisa dekat ke masjid. Di sebelah kiri kanan itu masih ada tanah yang kosong untuk bisa menyisihkan hartanya ke hal yang lebih baik ya. Jadi kita sangat tergugah. Sahabat bisa membandingkan nggak nilai dari seorang ustadz pengguru ngaji gitu kan luar biasa gitu kan. Kita bisa ngaji juga lewat para mereka yang lebih terdahulu mengajari kita. Jadi saya mengetuk pintu ketika ada sahabat-sahabat yang memang tergugah dengan cita-cita adik-adik ini ingin menjadi ustadz, mari bersama-sama menyayangi mereka untuk bisa menghafal Al-Quran, mengamalkannya, juga menjaga kesehatan dan staminanya biar tetap fit dan tetap semangat. Amin. Makasih Arya, kalian dulu. Terus ini siapa? Nih cantik sini sayang. Ini namanya siapa? Apa? Panjang nama sih. Alma apa? Alma pemalu. Alma usianya berapa? Sekolah kelas 2 ya. Jadi di sini pun mereka juga patuh kepada peraturan negara, sama-sama bersekolah. Cuman di tahun baru ini saya ingin mengintrospeksi, ternyata saya berada di sini tuh merasa nyaman, bisa berbagi dengan saudara kita ya kan, dengan anak-anak kita. Salma cita-citanya menjadi apa? Dokter. Nah, perlu saya kasih tahu bahwa pembina dan pendiri Yayasan Ashabul Matsani ini adalah Dr. Lisa Hasibuan ya. Jadi saya ceritakan sedikit. Ibu Lisa ini dia seorang dokter di rumah sakit Islam di Bandung sini. Sebetulnya dia tuh bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang lebih uang. Dia tuh hanya menabung, memberikan DP untuk tanah ini, menabung sebulan sekian. Akhirnya beliau mewakafkan tempat ini untuk pondok yatim. Tergugah nggak hati kita yang mampu, harta kita yang masih berlebih, mobil kita parkir banyak. Hanya dia seorang dokter yang menyisihkan mungkin 80% dari gaji dia hanya untuk membuat rumah yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Itu luar biasa. Saya doakan semoga Dr. Lisa diberikan kesehatan, amin, dan diberikan panjang umur, hidup penuh keberkahan. Juga ini adalah bekal beliau di jannah untuk menggapai ridho Allah, amin ya. Terus setelah jadi dokter, nanti apa yang akan Alma lakukan ketika Alma sudah sukses? Ingat nggak sama ayah, sama bunda di sini, sama teman-teman? Ingat nggak? Berbagi harus totalitas ya. Jadi Alma bagaimana caranya supaya menjadi embrio yang sukses nih, membantu kawan-kawan saudara-saudari di sini ya. Salim saya. Oke. Ini masih ada nih sekali lagi nih. Nah, ini ada ini bukan, ini Koko ya. Ganteng, agak mundur, ganteng dikit, tinggi juga badannya nih. Koko ini cita-cita menjadi apa kok? Koko dari tadi duduk di situ nggak pikir, ditanya cita-cita aja masih bingung. Apa? Yang terbesit apa? Kenapa? Apa? Ustadz. Oh, masya Allah. Jadi gini, siapa tadi namanya? Hah? Eki. Oh iya. Aduh, namanya keren-keren. Alma, Eki. Nah, jadi Eki ini sahabat kebetulan ayahnya seorang mualaf, dan beliau masuk ke pondok ini wudu pun nggak ngerti, dari nol banget. Tapi alhamdulillah beliau diberikan kesempatan untuk berada di sini untuk menjadi seorang muslim sejati, dan beliau juga berharap sahabat-sahabat semuanya yang ingin mengadopsi beliau untuk bisa lebih baik atau memberi support kepada beliau, silakan. Jadi Eki ini mohon maaf sekali. Jadi saya merekomendasikan bahwa Ashabul Matsani ini awalnya menerima beliau dengan sangat
tidak manusiawi, maksud dalam artian beliau di sini diterima dengan rasa manusiawi, ya kan, dengan bentuk fisik, dengan apa namanya beban lahir dan batin yang beliau ini. Tapi Eki di sini nyaman ya, seneng ya, sama ayah sama papa di sini seneng ya. Pokoknya Eki tetap semangat. Di depan Eki ada lembaga yang namanya Lembakum Indonesia. Ingat selalu Lembakum Indonesia. Mudah-mudahan ketika Eki nanti mau sharing, mau komunikasi dengan para pimpinan Lembakum Indonesia, dengan para kader, atau misalkan saya ingin menjadi seorang advokat nih Pak Pembina, gimana nih, minta dibimbing dong. Insya Allah kita sama-sama mencari cara agar Eki bisa lebih baik ke depannya. Baik sahabat Lembakum Indonesia, itu adalah beberapa perwakilan dari salah satu anak-anak kita dari Yayasan Ashabul Matsani Bandung. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah di mana pertemuan ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya perjalanannya. Ini siapa sih? Oh, ini adanya. Oh, ini adanya. Ini adanya Eki. Oh. Nisa. Oh, Nisa. Nisa mau jadi apa udah besar? Jadi orang tua. Ini tuh adanya Eki. Jadi Nisa itu bakal jadi orang tua. Nanti bakal jadi gini nih, kayak mama, kayak nenek gitu Ini. kan. Jadi apa? Sekarang Coba. gini, kamu sukanya apa sih? Renang? Renang tadi renang bisa? Oh bisa. Oh. Tapi kenapa nakal? Nakal ya? Bisa nggak nakal? Udah bisa ngaji belum? Udah ya. Coba ngaji gimana? Bismillah sob. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Baik, sahabat Lembaga Indonesia dimanapun berada, sekian perjumpaan di visual ini. Saya undur pamit. Tetap semangat, tetap menjalin persahabatan dan persaudaraan. Tali silaturahmi kita ditingkatkan kembali. Mari kita bersama-sama membangun komunikasi yang lebih baik. Terakhir dari saya, mudah-mudahan Lembakum Indonesia awal tahun seperti ini menjadi awal yang lebih baik. Rezeki untuk Lembakum Indonesia yang masih di langit tolong diturunkan, yang udah di bumi tolong didekatkan. Ketika Allah sudah mendekatkan rezeki itu, berikan kepada kami Lembakum Indonesia, yang tujuannya untuk apa? Untuk bakal kami memperjuangkan hak-hak masyarakat demi rakyat, untuk keadilan dan untuk mencintai saudara-saudara kita yang memang membutuhkan uluran tangan dari Lembakum Indonesia. Mengetuk hati untuk para pimpinan Lembakum Indonesia. Jadi terutama umat muslimin, umat muslimat, jangan bahil karena Allah menitipkan anak-anak kita tercinta untuk kita semuanya. Sekian sahabat Lembakum Indonesia, Foundation of Justice, Kalibara, Bela Negara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bela negara.